tulis soalnya dari awal. 15 kali negatif 4 hasilnya negatif 60. Kita tulis yang belakangnya. Kemudian kita operasikan yang ada pembagiannya. Negatif 60 dibagi negatif 6. Karena negatif dengan negatif hasilnya positif. Negatif 10 ditambah 10 kurangi 20. Hasilnya negatif 10 ditambah 10 0, 0 dikurangi 20 hasilnya negatif 20. Soal nomor 2, pertanyaannya, manakah yang lebih besar antara 5ABCDEF dengan 45ABCDE? Kita lihat terlebih dahulu rentetan angka yang atas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digit. Yang bawah juga 1, 2, 3, 4, 5 ada 5, 6, 7 digit, ada 7 digit juga. Kemudian karena sama-sama ada 7 digit, kita lihat angka yang paling depan. Yang atas angka yang paling depan adalah 5, yang bawah angka paling depan adalah 4. Maka kita bisa memastikan bahwa 5 lebih besar dari 4. Maka jawabannya, manakah yang paling besar? Jawabannya adalah 5ABCDEF. Soal nomor 3, pertanyaannya, suhu suatu ruangan adalah 25 derajat Celcius, sedangkan suhu di dalam lemari es 30 derajat Celcius lebih rendah dari suhu ruangan. Maka berapakah suhu dalam lemari es tersebut? Kita tulis dulu yang diketahui dari soal ya. Suhu ruangan 25 derajat Celcius, kemudian suhu di dalam lemari es 30 derajat Celcius lebih rendah dari suhu ruangan. Ini kita tulis suhu dalam lemari es bukan 30 derajatnya ya, tapi karena lebih rendah berarti negatifnya ya. 25 derajat Celcius lebih rendah berarti di bawahnya 25 derajat Celcius dengan jarak 30 derajat Celcius. Berarti kita kurangi. Maka 25 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius adalah negatif 5 derajat Celcius. Masing dus berisi 24 botol. Kemudian sebanyak 36 botol ia jual kembali dan sisanya ia habiskan dalam 15 hari. Berapa botol rata-rata yang dihabiskan oleh Mila dalam 15 hari tersebut ya? Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang dibeli Mila ada 4 dus, masing-masing isinya 24 botol. Jadi kita hitung terlebih dahulu jumlah botol keseluruhan. 4 dikali 24 hasilnya 96. Kemudian dijual 36. Artinya 96 dikurangi 36 hasilnya 60. Kemudian tadi ada kalimat lagi, sisanya ia habiskan dalam 15 hari. Dihabiskan dalam 15 hari. Maka kita pakai operasi pembagian ya. 60 dibagi 15. Hasilnya adalah 4 botol. Soal berikutnya nomor 5. Suatu ujian memiliki aturan penskoran ya, atau aturan penilaian. Jika benar skornya 4,
Jika salah, skornya negatif 1, dan tidak dijawab, skornya 0. Dari 50 soal, Ani berhasil menjawab 46 soal dan 40 diantaranya dijawab dengan benar. Berapakah skor Ani? Maka kita tulis dahulu. Tadi yang dijawab Ani itu ada 46 soal. Dengan 40 soal dijawab benar. Berarti tadi kalau benar itu skornya 4 ya. Kalau salah skornya negatif 1. Kalau tidak dijawab skornya 0. Dan dari soal tertulis bahwa yang benar ada yang dijawab benar oleh Ani ada 40. Yang salah karena tadi dia menjawab 46. Tadi dijawab 46 soal. Yang benar 40. Maka kita bisa menghitung yang salah ada 6 soal. Saya tulis di sini 6 soal. Karena totalnya ada 50 soal, Ani menjawab 46. Maka ada 4 soal. 4 itu tadi 50 dikurangi 46. Yang 4 itu yang tidak dijawab oleh Ani. Kita hitung ya. 4 kali 40 160 dan 1 kali 6 0 kali 4 0. Kemudian kita jumlah 160 ditambah negatif 6 ditambah 0. 160 ditambah negatif 6 sama aja 160 dikurangi 6 ya, ditambah 0 hasilnya 156. 3 dikali 5 pangkat 2 kurangi 3 pangkat 3. 5 pangkat 2 artinya 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. Boleh kita tulis terlebih dahulu dikurangi 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. 5 kali 5 itu 25. 3 kali 3 kali 3 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 3 dikali 25 hasilnya 75 dikurangi 27, maka hasil akhirnya adalah 48. Soal nomor 7, manakah dari bilangan berpangkat berikut yang bernilai genap antara 18 pangkat 5 dengan 5 pangkat 18? Kalau kita hitung dari awal, mungkin kita akan menemui kesulitan ya, karena 5 pangkat 18 kan hasilnya banyak sekali. Maka kita coba yang awal-awalnya saja. Untuk 18 pangkat 5, angka belakangnya adalah 8. Kalau kita hitung 8 pangkat 1 itu 8. Kemudian 8 pangkat 2, angka terakhirnya adalah 4. Kemudian pangkat 3, 4 kali 8 itu 2. Kemudian pangkat 4 lagi, 2 kali 8, angka terakhirnya adalah 6. 6 kali 8 lagi, angka terakhirnya adalah 8. Ternyata baik lagi dari sini, dari awal. Jadi kalau pemangkatan dengan angka 8, maka angka terakhir itu bisa 8, 4, 2, 6, 8, nanti balik lagi. Bisa kita lihat bahwa angka terakhirnya itu genap. Maka walaupun dipangkatkan dengan bilangan ganjil, akan tetap menghasilkan bilangan genap ya, untuk angka yang terakhirnya 8 ini. Sekarang kita coba yang 5 pangkat 18. Angka belakangnya adalah 5. 5 pangkat 1, angka belakangnya 5. Pangkat 2, 5 kali 5, angka belakangnya 5. Pangkat 3, berarti 25 dikali 5, angka belakangnya 5.
dan seterusnya 5. Sedangkan 5 adalah bilangan ganjil. Jadi meskipun dipangkatkan genap, maka hasilnya akan tetap ganjil. Pertanyaannya tadi adalah manakah bilangan berpangkat yang bernilai genap? Maka jawabannya adalah 18 pangkat 5. Atau bisa kita tulis di sini, bilangan berpangkat yang bernilai genap ya, adalah 18 pangkat 5. Soal nomor 8, manakah bilangan berpangkat berikut yang bernilai negatif? Min 3 pangkat 4 atau min 4 pangkat 3? Karena angkanya tidak terlalu besar, bisa kita operasikan. Negatif 3 pangkat 4 artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3, sebanyak 4 kali. Negatif 3 kali negatif 3 hasilnya 9. Positif ya, 9 dikali negatif 3, positif kali negatif, hasilnya negatif 27. Negatif 27 dikali negatif 3, negatif dengan negatif hasilnya positif. 27 kali 3 hasilnya 81, maka positif 81. Dan yang untuk negatif 4 pangkat 3 artinya negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 sebanyak 3 kali. Negatif 4 kali negatif 4, negatif dengan negatif hasilnya positif 16 dikali negatif 4, positif 16 kali negatif 4, positif kali negatif hasilnya negatif 16 kali 4 hasilnya 64. Negatif ya. Jadi bisa kita lihat jawabannya yang ditanyakan negatif, berarti jawabannya bilangan berpangkat yang bernilai negatif adalah yang negatif 4 pangkat 3. Terus bagaimana menyimpulkannya? Bisa kita lihat yang atas, jika bilangan pangkat dengan nilainya negatif dipangkatkan 4 ya, hasilnya genap, hasilnya positif. Sedangkan yang bawah bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya negatif. Itu kesimpulannya. Soal nomor 9, pada hari Minggu Era dan Gita belanja bersama di sebuah swalayan. Era belanja setiap 6 hari sekali, kita tulis di sini 6 hari sekali. Kita belanja setiap 10 hari sekali, dan mereka belanja bersamaan pada hari Minggu. Pada hari apa Era dan Gita akan bersama belanja di swalayan tersebut? Kita bisa lihat ya bahwa ini adalah penerapan dari KPK. Maka kita cari terlebih dahulu KPK dari 6 dan 10. Ada banyak metodenya, kalian bisa pilih yang kelipatan biasa, pohon faktor, atau yang pembagian bersusun. Ini karena angkanya tidak terlalu besar, maka saya akan menggunakan pohon faktor saja ya.
Jadi faktor dari 6 itu 6 sama dengan 2 kali 3. Sedangkan faktor dari 10 adalah 2 kali 5. Maka KPK-nya ambil semua faktor. Jika ada faktor yang sama, maka ambil pangkat yang terbesar. Ini ada 2 di faktor 6. Faktor dari 10 juga ada 2. 2 yang di sini pangkatnya 1, di sini juga pangkatnya 1. Kita tulis 1 saja. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5, 6 kali 5 hasilnya 30. Jadi KPK dari 6 dan 10 adalah 30. Era dan kita akan belanja lagi 30 hari kemudian. Pada hari apa? Karena 1 minggu itu ada 7 hari. 1 minggu ada 7 hari. Maka hari Minggu akan berulang setiap 7 hari sekali. 1 minggu berikutnya hari Minggu, 1 minggu berikutnya lagi hari Minggu, 1 minggu berikutnya lagi hari Minggu, 1 minggu berikutnya lagi hari Minggu, sampai ada 4 minggu, 28 hari. Karena mereka belanja setiap 30 hari sekali, maka 2 hari setelah hari Minggu, yaitu Senin, Selasa, maka mereka atau Era dan Gita belanja bersama lagi, belanja bersama kembali ya. Pada hari Selasa. Soal nomor 10. Andi memiliki 12 kelereng berwarna putih. Kita tulis di papan tulis ya. 12 kelereng putih, 18 kelereng biru, dan 24 kelereng merah. Pertanyaannya akan dimasukkan ke dalam kantong dan isinya sama banyak. Berapa banyak kantong yang dibutuhkan Andi? Maka di sini kita menggunakan FPB ya. Jadi FPB dari 12, 18, dan 24. Langsung saja kita pakai pound faktor. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Kemudian 18 bagi 2, 9. 9 bagi 3, 3. 24 bagi 2 hasilnya 12, bagi 2, 6, bagi 2, 3. Bagi yang belum bisa menggunakan pound faktor, jadi kita bagi angka tersebut menggunakan angka-angka atau bilangan prima. Bilangan prima itu yang dimulai dari 2, 2, 3, 5, 7. Bilangan prima yang hanya memiliki 2 faktor ya, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Bisa kita tulis faktor dari 12 itu faktor prima ya, faktor prima dari 12. 2 nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3, 18. 2 nya 1, 3 nya 2, 2 kali 3 pangkat 2. Untuk
24, 2-nya ada 3, kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Kalau tadi KPK itu semua faktor kita tulis, kalau FPB tidak. Untuk FPB kita tulis yang sama saja antara ketiga angka yang sedang kita cari FPB-nya. Misalkan 12, di sini kita lihat sama-sama punya angka 2 semua, juga sama-sama punya angka 3 semua. Yang paling atas itu 2,2, ini 2, yang 24 itu faktor 2-nya 2,3. Untuk FPB kita ambil faktor yang terkecil. Kalau ada yang sama kita ambil faktor yang terkecil. Berarti 2-nya kita ambil yang terkecil, 2. Kemudian 3-nya juga kita ambil yang dengan pangkat terkecil. Maka FPB-nya 2 kali 3 sama dengan 6. Maka jumlah kantong yang diperlukan Andi ada 6.